Pemirsa, seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Modus yang digunakan oleh tersangka adalah dengan mengambil darah korban untuk keperluan pengobatan ayahnya yang sedang dirawat. Kasus ini pun ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami saat ini telah terhubung dengan kriminolog Universitas Budi Luhur UBL Bapak Luki Nurhadianto. Selamat siang Pak Luki. Ya, Mas Rifa. Baik Pak Luki, kita langsung saja. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan kasus yang sedang berjalan pada saat ini? Ya, memang kasus ini menjadi sangat ironis ya, terutama memang kita bisa gradasi atas dasar berbagai aspek. Yang pertama, bahwa apa yang terjadi murni bahwa ini adalah hubungan yang bersifat kekerasan seksual yang kemudian mengarah kepada kejahatan sebagaimana tadi disampaikan juga oleh kementerian atau kemudian oleh pihak kepolisian. Yang kedua, ini menandakan adanya indikasi bahwa bisa jadi ini menjadi satu perbuatan yang tidak dilakukan pertama kali. Atau kita kenal dengan adanya kelainan seperti ini, dikenal sebagai salah satu pendekatan dalam parafilia adalah somnofilia, bahwa mengalami fantasi seksual, imajinasi seksual, atau kemudian melakukan aktivitas seksual dengan orang-orang yang memang dalam tanda kutip kita kenal sebagai sleeping beauty effect. Jadi orang-orang seperti ini memiliki kelainan dan orientasi saat mereka berupaya untuk dapat menjadikan korbannya hilang kesadaran atau bahkan dalam posisi tertidur. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melihat adanya upaya yang dilakukan secara terencana yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya. Bagaimana kemudian dia sedang mempersiapkan alat atau kemudian dia menjadikan kejahatan ini sebagai kategori dalam konteks occupational crime. Jadi dia menjadikan identitasnya sebagai nakes seperti itu ya, dan mereka menjalankan aktivitas kejahatannya atau dia menjalankan aktivitas kejahatannya dan menjadikan korban sebagai target yang memang tidak memiliki kemampuan untuk bisa melakukan pembelaan diri. Yang keempat yang perlu dipahami juga bahwa dalam konteks ini maka yang perlu digradasi adalah bahwa aktivitas seperti ini menjadi sesuatu yang akhirnya menjadikan abusing terhadap orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk dapat melakukan pembelaan diri. Karena dalam konteks kekerasan seksual seringkali korban berada pada posisi yang sangat inferior seperti itu. Dia seringkali jika memang ini diindikasi bukan kegiatan yang pertama kali, mungkin harusnya bisa di tracing dari pernyataan dari pelaku, maka yang harus dikenali adalah bagaimana kemudian hal seperti ini bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang memang memanfaatkan situasi. Pertama, tentu mereka akan menjalankan aktivitas saat malam hari, saat orang-orang itu seringkali berada pada posisi yang kurang aware atau kurang kewaspadaan yang tinggi. Yang kedua adalah minimnya pengawasan jika memang itu dilakukan oleh instansi-instansi yang dalam tanda kutip kita anggap adalah instansi-instansi yang cenderung aman dari aktivitas kekerasan, bahkan kekerasan yang bersifat seksual. Kurang lebih demikian, Mas Eva. Baik, kalau misalkan Anda melihat dari kasus ini, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ini ada indikasi penyimpangan seksual seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah begini, Pak Luki. Mengapa pada akhirnya seorang dokter yang merupakan dokter yang menempuh pendidikan PPDS seperti itu dapat lolos untuk dapat melakukan praktek? Padahal diketahui kan ada psikotes yang dibuat seperti itu ya sebelum pada akhirnya masuk ke dalam pendidikan seperti ini. Mengapa pada akhirnya bisa lolos? Ya, dalam konteks ini tingkat kedalaman psikotes yang dilakukan memang seringkali bisa kemudian diisi oleh orang-orang yang memang memiliki kecerdasan. Dalam hal ini adalah dokter yang akan mengambil spesialis seperti itu. Jadi tidak men-tracing apakah dia memiliki kelainan secara seksual, karena kelainan secara seksual seringkali disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama itu bersifat impulsif. Jadi ada orang-orang yang memiliki kelainan yang kita sebut sebagai iastofilia. Jadi dia itu memiliki kecenderungan untuk senang memanfaatkan situasi yang beresiko, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut dia itu berkaitan dengan keahliannya, atau memang orang-orang ini beririsan dengan aspek-aspek yang justru berada pada tingkat imajinasi atau fantasi-fantasi tertentu, seperti apakah dalam konteks ini adalah fantasi seksual. Yang kedua adalah seringkali dalam konteks tes dari tadi disampaikan oleh Mas Reva, bagaimana kemudian tes ke mental atau kemudian bagaimana kejiwaan itu tidak men-trace sejauh mana ada traumatik masa kecil, karena seringkali dalam konteks parafilia para pelakunya memiliki traumatik masa kecil yang itu sulit untuk kemudian dideteksi melalui tes-tes yang bersifat asidental seperti itu, karena hanya sekali tes, tidak kemudian melakukan longitudinal melihat background atau kemudian face tracking bagaimana dia tumbuh kembangnya. Yang kedua adalah dalam konteks tertentu tentu tingkat kebutuhan dari orang-orang yang kemudian
kemudian mengambil studi lebih lanjut dalam konteks ini adalah kedokteran, itu cenderung sulit atau bahkan sedikit untuk bisa lolos dalam proses selanjutnya, sehingga dapat kita kategorikan bahwa memang seringkali dalam konteks yang memang berada pada sangat demanding yang tinggi dengan supply yang sangat terbatas, hal seperti ini kemudian menjadi hal yang dianggap bahwa orang-orang ini berada pada tingkatan tertentu, makanya kejahatan seperti ini tidak lagi bisa kita kategorikan sebagai kejahatan yang biasa saja seperti itu, karena mereka sudah memanfaatkan kecerdasan secara emosional atau bahkan kecerdasan secara intelektual untuk bisa mengelabui orang-orang atau bahkan sistem pendidikan yang secara nyata di Indonesia sudah cukup baik, atau kemudian mengarah kepada hal yang bisa mendeteksi bagaimana kemudian calon dokter dalam hal ini memiliki riwayat yang memang terdeteksi atau teridentifikasi memiliki gangguan atau kemudian kelainan secara sosial atau kemudian secara mental atau secara pikirannya. Kurang lebih demikian, Mas Reva. Baik, ada informasi juga mengatakan bahwa calon dokter ini juga merupakan orang yang pernah mengalami keinginan untuk bunuh diri seperti itu. Nah, dengan adanya tekanan tersebut, sehingga apakah bisa dikaitkan dengan adanya perilaku yang dilakukan di hari ini, begitu, Pak Luki? Ya, memang menjadi dilematis saat kemudian kita dihadapkan pada para pelaku kriminal yang berupaya menjadikan diri mereka sebagai korban, atau kita katakan mereka bermain peran sebagai orang-orang yang berada pada ranah playing victim seperti itu. Dalam konteks tertentu, saat kemudian kejahatan ini terungkap atau kemudian terintegrasikan kepada sistem yang lebih stigma sosial yang lebih tinggi, maka orang-orang ini berupaya untuk menjadikan diri mereka sebagai korban dengan cara menghilangkan nyawanya sendiri atau kemudian melakukan bunuh diri. Yang kedua, tentu hal seperti ini dilakukan untuk bisa mereka melakukan escaping ya, dari tuntutan sosial, tuntutan dari keluarga, atau bahkan dari tingkatan yang lebih luas terhadap instansi pendidikan, dalam hal ini adalah kedokteran. Bagaimana kemudian blaming yang dilakukan terhadap masyarakat itu bisa tidak hanya membunuh karirnya seperti itu, tapi kemudian bisa menghancurkan masa depan dirinya dan kemudian bisa mengacaukan bagaimana sistem pendidikan kedokteran yang sudah dibina cukup baik dan kemudian dinodai dengan adanya oknum seperti ini. Yang ketiga adalah orang-orang seperti ini dengan adanya indikasi dia ingin melakukan pembunuhan, maka jika memang dibutuhkan studi lebih lanjut atau kemudian dilakukan interogasi terhadap pelaku kejahatan ini, maka memang sudah ada indikasi dia mengalami kelainan dalam konteks bagaimana dia memanage dirinya, atau kemudian dia tidak bisa membatasi kita kenal sebagai social burnout gitu ya. Dia tidak bisa memanage bagaimana dia menghadapi tekanan, dia menghadapi tuntutan-tuntutan, atau bahkan dia lari dari tanggung jawab yang dia lakukan. Karena dengan melakukan aktivitas tersebut, jika memang dia seorang dokter dan secara logik gitu, jika memang dia seorang dokter dan bisa melakukan tindakan-tindakan medis yang terukur kepada pasiennya, seharusnya tidak hanya sekedar percobaan bunuh diri seperti itu, tapi memang langsung secara tidak langsung, kalau boleh kasarnya adalah dia tidak lagi bertahan untuk dapat melakukan percobaan bunuh diri, atau kemudian dia memang bunuh diri beneran. Karena seharusnya dia bisa melakukan kalkulasi dan kemudian aktivitas bunuh diri ini bisa jadi, atau percobaan bunuh diri ini bisa jadi menjadi salah satu dalil bahwa dia melakukan penyesalan, atau kemudian dia lari dari tanggung jawab yang memang harusnya dia dibebankan kepada dirinya sebagai pelaku tunggal dalam kejahatan yang dia lakukan. Oke, mungkin singkat saja Pak Luki, terkait dengan tadi yang sudah diungkapkan. Apakah ada tekanan dari luar diri dokter tersebut? Misalkan seperti sistem pendidikan kedokteran begitu yang perlu dibenahi, atau bagaimana menurut Anda? Ya, dalam konteks ini tentu bisa kita pisahkan bagaimana kemudian sistem yang sudah cukup baik ini dengan perilaku para oknum yang memang akhirnya memanfaatkan celah-celah yang bisa dia lakukan. Pertama, mungkin minimnya pengawasan dalam hal ini saat dia berjaga malam, dia tidak ditemani oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi untuk dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Yang kedua adalah dalam konteks bagaimana kemudian seleksi mahasiswa kedokteran pada tingkat spesialis itu perlu lebih ditekankan lagi, sehingga dalam konteks tertentu bagaimana kemudian sumpah kedokteran yang dia lakukan dengan prinsip Hipokrates seperti itu, dia bisa mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dan kemudian bisa men-tracing saat kemudian para calon dokter spesialis ini memiliki kecenderungan atau bahkan gangguan kejiwaan yang di satu sisi bisa menyebabkan kerugian kepada para pasien atau kemudian yang menjadikan target korbannya. Yang ketiga, tentu dalam konteks ini berbagai SOP dalam konteks di rumah sakit, bagaimana kemudian upaya dalam hal ini kan terjelas saat dia ingin mengambil darah seperti itu ya harus ada SOP yang ketat,
terus kemudian dengan dilakukannya jumlah peralatan yang harus dilengkapi, itu harus bisa dilakukan pengawasan sehingga gradasi-gradasi baik kemudian dalam konteks pendidikan, dalam konteks individu, dalam konteks rumah sakit itu memiliki sinergisitas yang di satu sisi bisa memberikan perlindungan dan kemudian rasa nyaman kepada para pasien dalam hal ini tentu, dan target-target korban jika memang mengarah kepada tindakan-tindakan kejahatan yang akan bermodus serupa di kemudian harinya. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak Luki, terkait dengan adanya kasus yang sedang dijalani sekarang ini, apakah sebenarnya kita sebagai masyarakat ini bisa untuk mengidentifikasi terkait dengan ciri-ciri potensi pelaku agar tidak terjadi hal seperti ini ke depannya? Ya, ciri secara nyata memang agak sulit ya saat kemudian kita berinteraksi jika hanya sebentar. Tapi kemudian dalam konteks ini bisa melakukan pencegahan. Yang pertama, jika memang indikasi medis yang dilakukan itu mengarah saat kemudian mengambil darah, kenapa harus kemudian melepas pakaian penuh, atau kemudian di ruangan yang sangat sepi, atau kemudian disediakan jarum suntik yang banyak tanpa adanya pendampingan dari nakes lainnya. Yang kedua, tentu dalam konteks ini orang-orang yang memang memiliki kecenderungan seperti ini seringkali memang meskipun tidak jamak seperti itu, mereka memiliki kecenderungan kepribadian yang bersifat introvert atau kemudian sulit untuk mengekspresikan dirinya seperti apa. Yang ketiga, dalam konteks tertentu yang kemudian bisa seringkali nampak adalah saat kemudian tingkah dan gerak-geriknya saat kemudian dia berada pada dorongan-dorongan yang sudah mengarah kepada kejahatan, itu akan berbeda dengan aktivitas masyarakat, orang-orang yang memang enggan untuk melakukan kejahatan jika memang dalam keadaan yang sama. Jadi ketiga aspek ini seharusnya bisa menjadi barrier utama saat kemudian SOP yang tidak sesuai. Baik. Atau kemudian orang-orang yang memang terindikasi cenderung introvert dan tergolong sulit untuk ekspresif. Yang ketiga, tentu saat kemudian ini tidak sesuai, bagaimana kemudian masyarakat bisa menerima perilaku-perilaku yang atau gestur-gestur yang mengarah kepada tindakan yang kecemasan atau kemudian mengarah kepada pelaku kejahatan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih banyak Pak Luki Nurhadianto selaku sebagai kriminolog dari UBL. Tentunya kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Terima kasih. Ya. Dan selamat sehat. Sama-sama. Salam sehat.